Bab 1201, meninggalkan punggung yang sangat tangguh. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Selanjutnya, Sulang melirik panel atribut Kaisar Yue Hongzun, dan menemukan bahwa dia sedang berlatih teknik klan Wukexian. Pemahaman utamanya adalah bahwa aturan sistem air dan aturan sistem kayu jauh lebih umum daripada penguasa kosong. Aturan ruang sangat penting, terkait dengan batas dalam Wuxian, alam semesta kehidupan Kaisar Wu. Saya akan menyampaikan latihan aturan ruang dan tingkat Kaisar sistem ruang Anda hari ini, dan kemudian menyampaikan latihan tingkat Kaisar penempaan tubuh Anda. Sambil berbicara, Sulang menempelkan tangannya ke dahi Yue Hongzundi dan memberikan instruksi kepada sistem. Ding, fungsi pemberdayaan aturan diaktifkan, dan aturan spasial sedang ditanamkan. Ding, fungsi inisiasi kekuatan diaktifkan, klasik alam abadi, sedang ditanamkan, dan Kaisar Zhen Yujing, sedang ditanamkan. Tiba-tiba, ada banyak latihan dan aturan di lautan kesadaran Kaisar Yue Hongzun, dan bahkan pemikirannya menjadi mandek. Ketika dia pulih dari makna mendalam yang tak terhitung jumlahnya, segera menyadari bahwa dia telah menguasai aturan ruang yang mengarah ke jalan besar, serta dua latihan tingkat Kaisar yang sangat kuat. Yang terpenting adalah bahwa dua latihan tingkat Kaisar itu sangat mahir, seolah-olah mereka telah berlatih selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yue Hong, terima kasih Tuhan. Tanpa berpikir panjang, Yue Hong segera menyembah dan menyerah di kaki Sulang. Silakan, saya harap Anda juga dapat segera menerobos ke tingkat Kaisar Wu. Suara samar Sulang terdengar, meninggalkan Yue Hong dengan punggung yang sangat kokoh. Selanjutnya, Sulang tidak kembali ke istana Kaisar Giok Putih, tetapi pergi ke Bintang Biru. Dengan cepat, Sulang kemudian datang ke klan Fengling dan mencapai Bintang Biru melalui saluran waktu dan ruang. Bawahan memberi hormat kepada Patriark. Yan Hingxing menyapanya dan memberi hormat kepada Sulang dengan hormat. Dia dapat merasakan bahwa aura di tubuh Sulang menjadi semakin tak terduga, aura itu menakutkan dan mencekik. Jangan sopan, Bintang. Sulang mengangguk dan tersenyum, bagaimana pemahamanmu tentang aturan? Kembali ke Patriark. Yan Hingxing berdiri tegak dan menjawab, selain aturan ruang yang diberikan oleh Patriark, aku juga memahami aturan 5 elemen. Oh, seperti yang diharapkan dari seorang jenius manusia. Dalam waktu sesingkat itu, aku dapat memahami 5 aturan, luar biasa. Sulang terus menganggukkan kepalanya, dengan tulus merasa bahwa Yan Hingxing sangat kuat. Pil yang diberikan oleh Lord Dunai. Ada juga Bintang Biru, tempat suci yang memahami aturan. Yan Hingxing merendah, kalau tidak, dengan kebodohan bawahannya, saya khawatir bahkan aturan pun tidak dapat dipahami. Tidak, dalam keadaan normal, Wu Sheng dapat memahami aturan dalam 10.000 tahun dianggap cepat. Kau memiliki sumber daya yang telah kuberikan padamu, dan Bintang Biru, tetapi kau dapat memahami aturan 5 elemen dengan sangat cepat. Sulang berkata dengan serius, jadi, jangan meremehkan dirimu sendiri, kau sangat kuat. Ya, terima kasih kepada Patriark atas dorongannya. Yan Hingxing tidak lagi terlalu rendah hati, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kau dapat berkonsentrasi untuk memahami aturan sekarang, dan jangan berlatih latihan. Sulang tersenyum, aku harap saat kita bertemu lain kali, kau dapat memahami lebih banyak aturan. Pasti memenuhi harapan Patriark. Yan Hingxing membungkuk dalam-dalam, aku menantikannya. Sulang tersenyum, ngomong-ngomong, saat kau berlatih, pergilah bantu aku menyaring para jenius manusia dan mendaftarkan mereka. Bawahan ingat, Yan Hingxing mengangguk cepat, matanya menunjukkan kegembiraan. Meskipun Sulang tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan, Yan Hingxing dapat menebak setelah memikirkannya. Sulang pasti akan menumbuhkan seorang jenius manusia. Saat ini, orang-orang kuat di sekitar Sulang semuanya adalah pejuang dari ras cerdas lainnya, dan manusia rasa keberadaan ras terlalu rendah. Oleh karena itu, Yan Hingxing telah mengkhawatirkan masa depan umat manusia lebih dari sekali. Namun sekarang Sulang bermaksud untuk membudidayakan umat manusia, yang tentu saja merupakan berita bagus. Oke, aku akan mengumpulkan Jupiter di sini, jadi turunlah. Sulang tersenyum, berbalik dan melangkah ke saluran ruang angkasa, menghilang langsung dari tempatnya. Yan Hingxing memberi hormat ke arah yang ditinggalkan Sulang sebelum pergi. Tata surya di luar angkasa. Satu persatu avatar mengelilingi Jupiter, duduk di kehampaan. Jupiter yang awalnya sangat besar telah menyusut sekitar 400 kali,
menjadi hanya 3 kali lebih besar dari bintang biru. Setelah mengekstraksi semua lapisan gas dan beberapa lapisan cair, Jupiter juga telah berubah dari putih ke abu-abuan kuning menjadi planet kristal tembus cahaya, yang terlihat sangat teliti, seperti bola transparan yang tergantung di angkasa. Tiba-tiba, garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan tertentu, membentuk saluran spasial. Sulang melangkah keluar, melintasi kehampaan, dan datang ke Jupiter, berpencar. Sulang melambaikan tangannya yang besar, dan ke-60 klon itu menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka telah mencapai tepi Saturnus. Namun, Sulang tidak segera membiarkan avatar mengatur saluran ruang angkasa untuk menarik komponen Saturnus. Karena sabuk asteroid telah mencapai batasnya setelah menyerap komponen Jupiter, dan tidak dapat lagi menampung lebih banyak komponen Saturnus. Untuk menyelesaikan masalah ini juga sangat sederhana, cukup susun lagi susunan gravitasi. Setelah memindahkan klon itu, karena Jupiter menjadi lebih kecil dan gravitasinya melemah, ia hampir lepas dari orbit aslinya. Sulang tidak perlu mengatur susunan untuk mengisolasi gravitasi matahari. Terlepas dari apapun, Sulang secara langsung menunjukkan aturan ruang angkasa yang mengerikan. Tiba-tiba, banyak retakan ruang muncul di sekitar Jupiter, saling terhubung, membentuk jaringan raksasa yang menutupi seluruh planet. Semakin banyak retakan ruang angkasa bergabung dengan jaring raksasa, dan akhirnya Jupiter sepenuhnya terisolasi dari ruang ini. Langkah selanjutnya sederhana. Begitu batas dalam terbuka, itu seperti langit berbintang raksasa, menelan Jupiter dalam satu gigitan. Dunia dalam Tai Sui, selesai. Melihat lubang ruang angkasa yang gelap di angkasa, Sulang tersenyum tipis. Namun, lihatlah Tai Sui di dunia bagian dalam. Sebuah planet yang sangat jernih tergantung di tengah batas bagian dalam, dengan warna hijau zamrud samar di dalamnya. Tanah, badai, api, arus air, del, yang terbentuk di pembukaan batas bagian dalam semuanya diserap. Seluruh batas bagian dalam menjadi sangat jelas langsung dari keadaan kacau. Namun, bintang Tai Sui masih penuh dengan lautan, karena tanah yang terbentuk saat batas bagian dalam pertama kali terbuka benar-benar terlalu sedikit. Sebagai sebuah planet, Anda harus memiliki sedikit tanah. Sulang bergumam, membuka ruang penyimpanan, dan melemparkan semua harta karun atribut kayu ke dalam bintang Tai Sui. Gemuruh, lebih dari 1000 keping tanah berharga dengan atribut dan aturan kayu yang kuat jatuh di bintang Tai Sui seperti meteor yang jatuh ke tanah. Harta karun ini ditempatkan di tempat yang sama oleh Sulang, membentuk sebuah benua. Luas benua itu tidak besar, hanya 1/10 dari planet itu, tetapi agak mirip dengan planet kehidupan Kaisar Suanyu Wu yang belum lengkap. Selesaikan semuanya, Sulang memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh dunia batin Tai Sui. Alam batin Tai Sui, seperti alam batin lainnya, tidak hanya memberi makan kembali serangkaian aturan Dao sistem kayu, tetapi juga melahap Xian Yuan untuk memurnikannya, dan kemudian memberi makan Sulang. Dibandingkan dengan alam batin lainnya, alam batin Tai Sui yang memberi makan kembali Sen tidak hanya esensinya, tetapi juga lebih dari itu. Jalan kayu telah meningkatkan daya tahanku. Sulang mengangguk tanpa suara. Meskipun panel atributnya tidak berubah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa cadangan Sen meningkat. Ya, selain meningkatkan masa pakai baterai, Xian Yuan juga membawa efek penyembuhan yang tidak buruk. Sulang mengangguk puas. Segera, dia menggerakkan kakinya, melintasi kehampaan, dan tiba di Saturnus. Sabuk asteroid sudah penuh dan tidak dapat menampung komponen Saturnus. Untuk mengekstrak Saturnus, pertama-tama Anda harus membuat susunan gravitasi baru. Bagaimana cara membangunnya? Sulang sedikit mengernyit, mungkinkah untuk membangun susunan gravitasi melingkar lainnya, seperti sabuk asteroid? Pikirkan sejenak, Sulang memveto rencana ini. Karena dia memikirkan cara yang lebih baik dan lebih mudah. Yaitu dengan membuat susunan gravitasi, sebagai inti dari planet baru, untuk menangkap dan menyerap komponen Saturnus. Namun, susunan gravitasi itu sendiri terlalu rapuh, jika terlalu banyak Saturnus yang diserap, pasti akan terjepit. Jadi Sulang tidak bermaksud untuk membangun hanya satu susunan gravitasi, tetapi 60.000. Klon dapat menampilkan dan memelihara 600.000 saluran spasial secara total. 10 saluran ruang angkasa sesuai dengan metode susunan gravitasi, yang menangkap 1/60.000 komposisi Saturnus, yang sepenuhnya dapat ditanggung. Lakukan saja,
Sulang segera mengatur 60.000 susunan gravitasi di dekat sabuk asteroid. Dengan fungsi menyimpang dari pikiran tunggal menjadi formasi, dibutuhkan beberapa napas untuk mengatur formasi ini. Segera setelah itu, Sulang memerintahkan klon untuk mulai mengatur saluran spasial. Tiba-tiba, satu persatu, avatar berlari liar dengan energi, dan 600.000 saluran ruang angkasa didirikan satu demi satu, menutupi seluruh permukaan Saturnus. Permukaan Saturnus tampaknya memiliki pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti pintu masuk ke neraka, yang menyeramkan. Wow! Dalam sekejap, sejumlah besar komponen Saturnus ditelan oleh saluran luar angkasa dan dipindahkan ke 60.000 susunan gravitasi. Selesai. Dalam waktu sekitar 3 hari, Saturnus akan dapat memasuki batas dalam. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia berbalik dan terbang menuju Uranus dan Neptunus. Di tata surya, planet-planet dengan atribut dari 5 elemen telah berkumpul. Saya tidak tahu apakah Uranus dan Neptunus adalah pecahan dari inti alam tak terbatas. Jika demikian, atribut apa yang seharusnya? Dalam mitos Tiongkok kuno, Uranus dan Neptunus tidak memiliki nama kuno, dan Sulang tidak dapat berspekulasi. Melewati ruang angkasa, Sulang tiba tepat di dekat Uranus. Uranus adalah planet biru pucat hingga keputihan dengan lingkaran cahaya cemerlang di pinggangnya dan puluhan satelit. Ukurannya sekitar 60 kali lipat dari bintang biru, dan itu adalah planet gas raksasa kecil, dan juga berada di luar jangkauan dunia batin Wuxian Sulang. Apakah itu pecahan inti alam tak terbatas? Atribut macam apa itu? Coba aku lihat. Sulang tersenyum tipis dan membuka kekuatan mental yang sangat besar. Meskipun kekuatan mentalnya telah berkurang berkali-kali, dia masih tidak memiliki masalah untuk menutupi Uranus. Selain itu, kekuatan mental Sulang jauh lebih kuat daripada Wudi biasa, dan hampir tanpa usaha untuk menjelajahi Uranus. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Sulang menutupi seluruh Uranus. Perasaan pertama yang kudapat adalah angin. Tidak buruk, angin tak berujung. Badai putih, berisi aturan angin yang mendekati level jalan, menyerbu planet dengan liar, sangat kuat. Jika seorang Wuxian biasa jatuh, itu akan hancur berkeping-keping hampir seketika. Selain aturan angin, Sulang juga merasakan aturan atribut cahaya. Atribut cahaya ini juga merupakan alasan utama mengapa badai itu tampak putih. Itu masih merupakan fragmen inti dari alam tanpa batas. Hei, senang. Sebuah keterkejutan muncul di wajah Sulang, lagi pula, atribut regulernya juga sangat bagus. Atribut angin adalah andalan, dan atribut cahaya adalah pelengkap. Kecepatannya benar-benar maksimal. Dengan warna yang mengejutkan, kelas roh Sulang terus menembus Uranus. Segera, kekuatan spiritual menembus badai yang tak berujung dan secara bertahap mencapai daratan. Tanah Uranus tampaknya terdiri dari es dan banyak batu di permukaannya. Namun, Sulang menemukan bahwa es itu sebenarnya adalah sejenis harta karun atribut cahaya, mulai dari level Valkyrie hingga level Kaisar. Batu-batu itu adalah batu berbasis angin, dikelilingi oleh hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Teruslah menyelami bagian dalam planet ini. Sulang dengan cepat menemukan inti Uranus. Inti Uranus, seperti Jupiter dan Saturnus, adalah permata kekaisaran yang sangat besar, ukurannya hampir sama. Dan permata kekaisaran ini memiliki atribut angin. Inti dari aturan angin, permukaannya ditutupi dengan permata reguler sistem cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata ini adalah komposisi Uranus. Senyum tersungging di sudut mulut Sulang, aku tidak tahu seperti apa Neptunus, saudara kembar Uranus. Dapatkan kembali kekuatan mental. Sulang langsung membuka saluran ruang angkasa dan pergi ke Neptunus tanpa kekacauan apapun. Saat berikutnya, Neptunus biru tua muncul di bidang penglihatan. Neptunus hampir sama dengan Uranus, kecuali warnanya lebih gelap, dan ada pusaran yang terbentuk oleh badai hitam di permukaan. Sulang membuka kekuatan mentalnya dan mulai menjelajahi planet ini. Saat berikutnya, Sulang menemukan bahwa Neptunus, seperti Uranus, memiliki badai yang tak terhitung jumlahnya yang mengamuk. Apakah Neptunus juga merupakan aturan angin? Dengan pertanyaan ini dalam benaknya, Sulang mengendalikan kekuatan mentalnya untuk menjelajah lebih dalam. Hasilnya, Sulang segera merasakan bahwa aturan angin tidak kalah dari Uranus, dan aturan gelap yang kaya. Masuk lebih dalam, tiba-tiba saya melihat sejumlah besar batu giok hitam dan batu berbasis angin. Ketika kekuatan spiritual Sulang menyentuh inti dalam Neptunus,
ia bahkan melihat biji kelas kaisar raksasa yang mengandung aturan gelap yang tak ada habisnya. Uranus adalah badai putih dengan atribut angin dan cahaya. Neptunus adalah badai hitam dengan atribut angin dan gelap. Mata Sulang berbinar, dan wajahnya tercengang. Kedua planet ini memang planet kembar. Tiba-tiba, Sulang juga merasa sangat terkejut. Harta karun atribut terang dan gelap sangat langka. Bahkan jika Sulang memperoleh alam semesta kehidupan Zhou Yu dan Ling Jue, dan menerima hadiah dari banyak kaisar Wu di benua Changlan, dia hanya melihat 3 atau 4 harta karun atribut terang dan gelap. Tetapi sekarang, ada banyak batu giok aturan terang di Uranus. Ada banyak batu giok gelap di Neptunus. Batu giok dan batu berangin ini membentuk mantel, yang membungkus inti kedua planet. Dapat dilihat bahwa batu giok terang dan gelap semacam ini menempati setidaknya setengah dari mantel planet. Jika Anda memisahkannya dari batu atribut angin, dan kemudian memadatkannya kembali, Anda pasti bisa mendapatkan 2 planet terang dan gelap paling murni. Selain itu, volumenya lebih dari 10 kali lebih besar dari bintang biru. Testut, sekarang, bahkan planet-planet di dunia dalam ke-9 dan ke-10 telah terpecahkan. Lagi pula, alam dalam ke-9 dan ke-10 tidak dapat menampung begitu banyak harta karun terang dan gelap, dan beberapa harta karun yang tingkatnya terlalu rendah perlu disingkirkan. Yah, bagian-bagian yang disingkirkan juga merupakan pecahan inti alam batas. Mereka tidak dapat dibuang sesuka hati, taruh saja di tempat penyimpanan terlebih dahulu. Menjilati bibirnya, Sulang meninggalkan Neptunus dengan sedikit kegembiraan dan terbang ke Pluto. Tepatnya, ia terbang ke sabuk Kuiper tempat Pluto berada. Pluto adalah planet kerdil, sangat kecil, jauh lebih kecil dari bulan. Sabuk planet Kuiper terdiri dari banyak benda langit kecil yang mirip dengan Pluto. Sabuk planet Kuiper jauh lebih besar dari sabuk asteroid kayu bakar, dan ada lebih banyak bintang. Jika benda-benda langit di dalamnya semuanya adalah pecahan dari dunia tanpa batas, itu akan menghasilkan banyak uang. Dengan sedikit harapan, Sulang menggunakan aturan ruang untuk melintasi ruang yang jauh dan tiba di sabuk planet Kuiper. Jaraknya sangat jauh dari matahari, gelap gulita. Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya dan dengan cepat menemukan beberapa planet yang jauh lebih kecil dari bulan, dan Pluto yang kelabu dan berbintik-bintik ada di antara mereka. Dia langsung kecewa, karena planet-planet kecil ini tidak menunjukkan aturan apapun, komposisi planet-planet itu sangat biasa. Ini juga berarti bahwa mereka bukanlah pecahan inti dari dunia yang tak terbatas. Sepertinya tidak masuk akal untuk mengecualikan nama planet ke-9 Pluto. Sulang melengkungkan bibirnya, lalu berbalik dan pergi. Asteroid-asteroid ini terlalu biasa, dan tidak ada gunanya mengumpulkannya ke dunia batin. Sebaliknya, mereka akan membersihkan bola-bola planet yang ada, yang tentu saja tidak sepadan dengan kerugiannya. Sulang tidak menyukainya, tetapi bukan berarti Wuxian Wudi lainnya tidak menyukainya. Komponen utama batas dalam dan planet kehidupan mereka adalah tanah berbatu biasa ini. Harta karun yang mewujudkan berbagai aturan adalah harta karun langka yang tersebar di planet ini. Seperti planet dalam Sulang, seluruh planet ini terdiri dari tanah harta karun, tingkat rendah yang tidak bisa dipandang rendah. Setelah meninggalkan sabuk planet Kuiper, Sulang langsung kembali ke istana Kaisar Giok Putih di benua Changlan. Dan saat dia memasuki ruangan yang sunyi, serangkaian perintah sistem berbunyi. Ding, The Classic of Thunder and Sand telah mencapai level dasar. Ding, Mei Yue Ripple Record telah mencapai level dasar. Ding, ternyata 372 latihan tingkat abadi yang sesuai dengan aturan jarak jauh semuanya telah dikultivasikan. Hai, ini benar-benar cukup. Sulang mengangkat alisnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Segera setelah itu, dia segera mengeluarkan instruksi dan mulai memahami 372 aturan yang sesuai dengan latihan. Pada kecepatan abnormal dari fungsi latihan satu tombol, aturan-aturan itu dengan cepat dipahami oleh Sulang, dan dia langsung menguasainya secara menyeluruh dan luar biasa. Tentu saja, masih butuh beberapa menit untuk memahami 372 aturan. Manfaatkan waktu ini, Sulang mengeluarkan 8 latihan tingkat kaisar. Mereka adalah, Sutra Kaisar Xiantian Yiki, langkah-langkah tak terlihat Kunlun, langkah-langkah tak terlihat Kunlun, satu pikiran menyegel mata. Rahasia Langit, Sutra Fase Kaisar Tanpa Awal, Jue Dewa Perang Aotian,
bintang langit yang meledak bumi, rekaman, kutipan langit Vientin. Fungsi dari 4 latihan pertama sangat kuat, dan Su Lang telah menanam rumput. Sutra Kaisar Xiantian Yiki memungkinkan praktisi untuk mengubah semua energi langit dan bumi menjadi energi bawaan Yiki non-atribut tingkat tinggi. Keajaiban metode misterius dapat memungkinkan praktisi memperoleh kekuatan mental yang sangat abnormal yang menembus ke dalam kemampuan mikro, dan dapat melihat dunia pengamat tingkat molekuler. Langkah-langkah Kunlun yang tak terlihat dapat sangat meningkatkan kebugaran fisik praktisi, dan itu adalah kemampuan supernatural untuk melarikan diri, mengorbankan alam yang hebat, dan langsung melarikan diri, dan efek sampingnya membuat Su Lang kebal. Satu pikiran untuk menyegel pupil rahasia langit, dapat membelah ruang Nianfeng, menarik musuh ke dalamnya, dan melewati dunia 2 orang. Yang lain sama sekali tidak akan terganggu. Mereka dapat maju atau mundur, menyerang dan menerima, dan bertahan selain keempat latihan tingkat kaisar ini. Keempat latihan berikut juga sangat berguna. Sutra tahap kaisar tanpa awal, dan Jue Dewa Perang Aotian, keduanya merupakan latihan tingkat kaisar untuk pembentukan tubuh, memenuhi janji Su Lang untuk berlatih. Di antara mereka, Di Xiang Wu Si Jing, merupakan metode latihan tingkat kaisar yang disintesis Su Lang sejak dini. Setelah berlatih, Anda dapat memiliki fenomena langit dan bumi, begitu Anda mulai, Anda dapat berdiri tegak. Awalnya, Su Lang tidak ingin berlatih latihan ini. Tetapi ketika ia mensintesis banyak latihan tingkat kaisar, ia menemukan bahwa ini benar-benar latihan yang bagus. Karena latihan tingkat kaisar yang disintesis kemudian, hanya satu latihan yang dapat tumbuh lebih besar. Latihan itu juga disebutkan, dan disebut Kaisar Prajurit Jing. Setelah berlatih, ia mulai tumbuh di tingkat sel, dan akhirnya berdiri tegak. Namun, raksasisasi semacam ini tidak dapat dibalikkan, dan itu bukan efek samping. Itu tidak dapat diimunisasi dengan fungsi, memuntahkan yang lama dan menerima yang baru. Sebagai seorang pria, seseorang harus memiliki teknik yang secara naluriah berkembang. Teknik itu tidak bisa lebih kecil jika menjadi lebih besar, tetapi siapa yang bisa menahannya sepanjang hari. Jadi, fase kaisar tanpa pemula, Anda layak untuk dimiliki. Mari kita bicarakan tentang Jue Dewa Perang Aotian. Hanya 2 kata, Aotian, telah mengungkapkan temperamen yang luar biasa. Namun, latihan ini tampaknya sangat ofensif, tetapi sebenarnya merupakan latihan defensif. Konsep metode latihannya adalah untuk menumbuhkan pertahanan terkuat, bahkan jika dia adalah musuh seluruh dunia, dia dapat berdiri dengan bangga di langit dan membenci semua orang dengan lubang hidungnya. Sederhananya, itu berarti mengeluarkan kepura-puraan yang paling kuat dan mendapatkan pukulan yang paling berbisa. Jika diimbangi dengan kekuatan serangan yang kuat, Anda tidak perlu dikalahkan, tetapi jadilah dewa perang sejati dengan baju besi darah tinggi dan serangan serta ledakan yang tebal. Kebetulan saja Su Lang memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Jadi Su Lang merasa bahwa latihan ini sangat cocok untuknya. Akhirnya, saya akan membahas 2 latihan, Records of Earth Bars and Stars, dan Fan Xiang Tianyin Tu. Alasan memilihnya, itu karena Su Lang ingin memadatkan planet terang dan planet gelap. Keduanya adalah jalan gravitasi, dengan banyak metode gravitasi misterius, yang persis seperti yang dibutuhkan Su Lang. Singkatnya, Su Lang menempatkan 8 latihan tingkat kaisar pada penjahat latihan. Penjahat latihan yang tak kenal lelah itu kembali sibuk. Karena fungsi seni bela diri satu kunci. Telah mencapai level 35. Jadi 8 latihan tingkat kaisar ini dapat diselesaikan Su Lang hanya dalam waktu 24 jam. Aku benar-benar menantikannya gelombang. Su Lang menjilat bibirnya dengan gembira. Saat ini, tiba-tiba sebuah napas agung membubung di ujung selatan. Namun, meskipun napas ini sangat besar, napas ini sangat lembut, dan memiliki nuansa alam dan sentuhan manusia. Xiyu tertawa, Chanlan Daogen yang menyatu, ekspresi Su Lang berubah, dan sebuah saluran ruang tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, Su Lang tiba di tempat peristirahatan Si Yuxiang. Sebuah aula tingkat peri terletak di tanah, dan roh peri membubung, tidak seperti tempat di mana manusia dapat menginjakkan kaki. Napas besar itu berasal dari aula ini. Su Lang tiba-tiba muncul dari udara tipis, jubahnya berkibar, dan dia perlahan mendarat di alun-alun di luar aula tingkat peri. Ketuk pintu untuk Yang Mulia Kaisar Lang. Dewa Kikiling mengetahui identitas Su Lang dan segera keluar untuk menyambutnya. Tepat ketika Su Lang ingin bertanya,
bagaimana kabar tuanmu? Dia mendengar tawa riang dari aula. Hahaha, sahabat Langdi, aku bisa dianggap sebagai gabungan dari Changlan Daogen. Mulai sekarang, aku akan resmi menjadi penduduk asli benua Changlan, dan asal-usulku sama seperti sesama penganut Tao. Si Yuxiao berjalan keluar dari aula dengan ekspresi yang sangat bahagia di wajahnya. Kaisar Qing Qiuwu juga berdiri di sampingnya dengan gembira. Haha, selamat kepada sesama penganut Tao, selamat kepada sesama penganut Tao. Tentu saja, Sulang menanggapi dengan senyum sopan dan santun. Namun, dia diam-diam tersenyum dalam hatinya, aku bukan penduduk asli benua Changlan, aku dari Bintang Biru. Setelah memberi hormat kepada si Yuxiao, Sulang saling memberi hormat dengan Kaisar Qing Qiuwu. Sahabat Langdi Dao, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan lukamu. Penghormatan Kaisar Qing Qiuwu sangat khidmat. Sahabat Qing Qiuwu, Sulang tersenyum dan berkata, tidak ada kekurangan obat-obatan ajaib di dalam tubuh, dan tidak ada kekurangan tanah spiritual dan harta karun di alam semesta kehidupan. Lukaku jauh lebih baik. Bagus, bagus. Kaisar Qing Qiuwu tersenyum. Si Yuxiao memperhatikan perubahan sikap Qing Qiuwu terhadap Sulang untuk pertama kalinya, yang agak aneh. Haha, Qing Qiuwu memperhatikan keanehan si Yuxiao, dan menjelaskan sambil tersenyum. Taois si Yuxiao sedang sibuk menyatukan akar Changlan Dao dan tidak tahu apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Oh, apakah ada sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini? Saya juga anggota benua Changlan sekarang, jadi saya harus memahaminya dengan jelas. Si Yu tersenyum terkejut, lalu menunjuk ke aula dan berkata, ayo, 2 rekan Taois masuk ke aula. Baiklah, masuk dan bicara. Sulang mengangguk, lalu mereka bertiga memasuki aula bersama dan duduk. Xiandian Qiling menuangkan teh roh untuk mereka bertiga, dan aromanya tiba-tiba meluap. Terserah saya, Qing Qiuwu menatap lurus, dan berkata dengan sedikit rasa tidak masuk akal, kloning dari Taois Langdi memasuki benua Jingtian dan tidak ditolak oleh kesadaran dunia Jingtian. Pernyataan ini keluar, apa, kloning dari rekan Langdi tidak ditolak oleh kesadaran dunia. Ini, bagaimana ini mungkin? Si Yuxiao tertegun dan tercengang, mulutnya terbuka seperti mulut buaya, dan matanya menatap seperti siput. Sejak Kaisar Ziming kehilangan tanah airnya dan mengembara di langit berbintang. Si Yuxiao-nya membawa Kaisar Ziming melewati setidaknya 10 dunia, dan akhirnya diterima oleh Kaisar Wu Xuanyu di Bintang Changlan. Dalam proses ini, semua klan Kaisar Ziming mereka ditolak oleh kesadaran dunia lain. Bahkan jika dia menetap di belakang Bintang Changlan, dia masih memiliki cukup rasa sakit penolakan kesadaran dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, si Yuxiao masih perlu mengintegrasikan akar Changlan Dao agar dapat diterima secara resmi oleh Bintang Changlan dan menjadi makhluk asli. Namun, sekarang seseorang memberitahunya bahwa klon Sulang tidak ditolak oleh kesadaran dunia lain. Dapat dilihat bahwa berita ini berdampak besar pada si Yuxiao. Melihat si Yu tertawa seperti guntur dan meledak ke udara, Sulang takut dia akan terkejut dengan berita itu. Pada saat ini, hal ini benar-benar benar, Kaisar Qing Qiuwu berkata sambil tersenyum. Selain itu, avatar rekan Taois Langdi telah mengirimkan banyak informasi. Kami sekarang tahu tata letak benua Jingtian dengan sangat baik. Ya Tuhan, si Yuxiao akhirnya sadar kembali, menatap Sulang, teman Langdi, kamu terlalu baik. Itu hanya keberuntungan. Sebelumnya aku tidak tahu bahwa kesadaran dunia benua Jingtian tidak akan menolak klon milikku. Sulang tersenyum dan berkata dengan rendah hati, dia dikirim dengan mentalitas mengorbankan klon itu. Aku tidak menyangka hasilnya akan begitu menakjubkan. His gelombang. Si Yuxiao tiba-tiba menarik napas, dan keterkejutan di wajahnya menambahkan sedikit kegembiraan. Dengan kata lain, kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang pergerakan benua Jingtian. Tidak buruk. Kaisar Qing Qiuwu perlahan-lahan meminum teh roh. Selain itu, mengetahui berita musuh adalah salah satu aspeknya. Klon dari Taois Langdi juga memiliki efek jera yang kuat di benua Jingtian. Ya, aku tahu. Avatar dari rekan Langdi memegang alam semesta kehidupan yang ditambatkan oleh dunia gelap. Aku juga membawa Kaisar Wu yang telah menghubungi Kaisar Iblis asal dari dunia langit gelap, Hu Xixi. Si Yu mengangguk sambil tersenyum, dan menatap Sulang dengan lebih hormat. Rekan Langdi, sebagian besar beban pertempuran daratan ini ada di pundakmu. Jangan khawatir, kali ini, benua Changlan kita sama sekali tidak mungkin kalah.
Bahkan jika kamu tidak menggunakan pencegahan dunia langit gelap, kamu pasti dapat membawa benua Jingtian ke gencatan senjata. Su Lang tersenyum tipis, agar tidak membuat mereka berdua takut, dia tidak mengatakan apapun di belakangnya. Tidak hanya itu, aku juga akan menduduki benua Jingtian dan menguasai dua dunia Changlan dan Jingtian. Rekan Taois Langdi adalah orang yang paling mulia, terkuat, dan paling dapat diandalkan yang pernah kulihat. Siyu tertawa seolah-olah tubuhnya lemas, dan berkata dengan haha, aku merasa lebih lega dengan kata-kata rekan Taois Langdi. Ya, aku hampir putus asa ketika menghadapi benua Jingtian. Untungnya, Taois Langdi memiliki keberanian dan strategi, dan dunia ini tak tertandingi, jadi dia memberikan benua Jingtian bantuan seperti itu, haha. Kaisar Qing Qiuwu juga menyentuh telapak tangannya dan mengagumi, ngomong-ngomong, selain pertempuran di daratan, rekan Taois Langdi telah melakukan hal yang hebat. Apa masalahnya? Siyu tertawa kaget dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Surga lima elemen. Kaisar Qing Qiuwu menunjuk ke langit, dengan kekaguman yang dalam di matanya melihat ekspresi kagum Kaisar Qing Qiuwu. Su Lang tiba-tiba tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah berpikir untuk terus menyembunyikan alat pemurnian dan metode alkimia miliknya. Karena kali ini berbeda dari masa lalu, kekuatannya cukup untuk memastikan tidak ada yang akan tertangkap sebagai orang yang menggunakan alat. Oleh karena itu, Su Lang sudah mengantisipasi perubahan di surga lima elemen yang ditemukan oleh Kaisar Qing Qiuwu. Dapat diduga bahwa Kaisar Wuxing lainnya pasti akan segera menemukan perubahan di surga lima elemen, dan kemudian, seperti Kaisar Qing Qiuwu, mereka akan terkejut dan kagum. Saat ini, Siyu tersenyum ketika Kaisar Wu di Qing Qiuwu menunjuk ke langit, jadi dia membuka kekuatan mentalnya dengan ekspresi terkejut dan menyelidiki ke langit. Saat berikutnya, ya Tuhan, ini adalah formasi Kaisar putaran ke-8. Bukankah surgawi lima elemen adalah formasi Kaisar revolusi ke-6? Bagaimana bisa menjadi 8 revolusi dalam sekejap? Siyu berdiri sambil tersenyum dan menatap langit di luar istana peri, bos dengan mulut terbuka. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Surga lima elemen tidak berubah di surga lima elemen sebelum ditutup dan digabungkan dengan akar Changlan Dao. Hanya butuh 1 atau 2 hari untuk menggabungkan Changlan Dao Gen, dan surga lima elemen telah menjadi kaisar tingkat ke-8. Ini luar biasa, bahkan jika si Yuxiao sangat berpengetahuan, saat ini, seolah-olah orang biasa mengalami kejadian supernatural, itu luar biasa hingga ekstrim. Lang, rekan Taois Langdi, si Yuxiao masih menatap langit, dan bertanya dengan tidak percaya, promosi surga lima elemen adalah milikmu. Ya, Su Lang tersenyum tipis. Transformasi surga lima elemen bukan hanya karena formasinya menjadi semakin maju. Kaisar Qing Qiuwu menghela nafas dengan emosi, itu juga karena prajurit kuasi kekaisaran di inti telah dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran yang sebenarnya. Prajurit kuasi kekaisaran dipromosikan menjadi prajurit kekaisaran. Siyu tertawa dan menatap Su Lang dengan kaku. Ayah Taois Langdi bahkan memiliki keterampilan yang hebat dalam pemurnian. Haha, bagaimana keterampilan pemurnian teman-teman Tao Langdi dapat digambarkan dengan kata kuat? Pencapaian pemurnian rekan Langdi harus digambarkan sebagai yang terbaik di dunia, tak tertandingi di dunia. Kaisar Qing Qiuwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Si Yuxiao, rekan Tao, tahu berapa banyak prajurit kekaisaran yang telah dipromosikan oleh Tao Langdi? Su Lang terus tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sangat menyegarkan mendengar orang terkuat tanpa nama di benua Changlan menyanjung dirinya sendiri. Bukankah itu seorang prajurit kaisar? Siyu tersenyum dan mengangkat cangkir tehnya dengan wajah aneh, bisakah kamu dipromosikan menjadi lebih banyak prajurit kaisar hanya dalam 1 atau 2 hari? Tentu saja itu bukan prajurit kaisar. Hanya surga lima elemen, ada 5 prajurit kaisar dengan atribut yang berbeda. Selain itu, ada juga tentara kekaisaran Daochang luar angkasa, tentara kekaisaran istana Kaisar Giok Putih, tentara kekaisaran pedang pembantaian surga dan Kaisar Sarung, dan tentara kekaisaran Kaisar Long Niu Yuxi. Tatapan terkejut Kaisar Qing Qiuwu jatuh pada Su Lang. Selain itu, senjata pribadi teman-teman Taois Kaisar Lang juga seorang kaisar, dan dia juga memiliki cermin kaisar. Puff, setelah menyesap teh, Si Yu langsung tertawa, diikuti oleh batuk yang hebat. Sebenarnya, sebagai Kaisar Wu, dia tidak akan tersedak. Tetapi si Yuxiao perlu melampiaskan emosinya, jadi dia terus batuk. Su Lang, yang berada di sisi lain,
segera membuka penghalang dengan tenang, dan ingin mengenakan topeng pada Xu Xiao. 11 prajurit kaisar. Ini, betapa mengejutkannya ini. Xu Xiao akhirnya berhenti batuk. Dia memandang Sulang seperti orang biasa yang sedang menonton hantu, dan gelombang yang bergejolak di dalam hatinya akan menyembur keluar darinya tenggorokan. Leluhur Xu Xiao terlalu murah hati. Dan itu sangat lebar dan lebar, dengan leluhur tingkat kaisar yang hebat yang memerintah seluruh planet dan menamainya Pluto Ungu. Namun demikian, hanya ada 9 prajurit kaisar yang termasuk dalam klan Kaisar Ximing, dan saat ini hanya 1 yang tersisa. Tiba-tiba, Kaisar Qing Qiuwu berbicara lagi, "Oh, ya, itu belum dianggap sebagai Kaisar Lingjue." Xu Xiao mengguncang seluruh tubuhnya, otaknya kosong, dan ribuan kata berkumpul bersama, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Sulang tersenyum, prajurit kekaisaran Lingjue dipotong-potong oleh pedang Yutianku, dan pecahan-pecahannya dicairkan olehku. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia membongkar prajurit Kaisar Palu yang bagus milik Lingjue, karena dia takut Xu Xiao dan Kaisar Qing Qiuwu memuntahkan darah namun, Kaisar Qing Qiuwu dan Xu Xiao sama-sama terkejut. Kaisar Qing Qiuwu belum pernah melihat jatuhnya seorang prajurit kaisar, meskipun ia telah mengalami tidak kurang dari 5 pertempuran di benua itu. Xu Xiao telah melihat jatuhnya prajurit kekaisarannya, dan ia tahu betapa tidak normalnya menghancurkan senjata prajurit kekaisaran. Terpotong, prajurit kekaisaran itu terpotong-potong. Kaisar Qing Qiuwu terkejut, lalu, "Rekan Sulang, seberapa kuat kaisarmu?" "Tidak sekuat itu hanya untuk menahan Palu." Sulang menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Itu saja, Kaisar Qing Qiuwu dan Xu Xiao mengangguk pada saat yang sama. Mereka semua tahu bahwa ini melibatkan privasi pribadi, bahkan kartu Hall Sulang. Hanya bertanya saja sudah lancang. Sulang tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, itu sepenuhnya bisa dimengerti. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Sulang tidak peduli untuk mengungkap kekuatan pedang Yutian, tetapi terlalu merepotkan untuk menjelaskannya. "Rekan Qing Qiu, pertempuran di daratan akan segera dimulai." Sulang mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, "Aku ingin tahu bagaimana benua Changlan kita bersiap." "Aku hanya mencoba membahas ini dengan sesama Taois Langdi." Kaisar Qing Qiuwu mengangguk, "Sekarang setelah 28 kaisar di utara siap, kita akan mengirim teman-teman Langdi dan Xu Xiao." 28 orang. Apakah Yuan Yue dan Xu Xiang juga berpartisipasi dalam perang di daratan? Sulang mengerutkan kening, mereka berdua terlalu lemah, dan perang di daratan sangat berbahaya. Jika salah, itu akan berlangsung selamanya. Sulang juga berharap untuk mendapatkan beberapa pohon teh yang tidak bersalah dari Yuan Yue dan yang lainnya. Jika seseorang meninggal, alam semesta kehidupan menghilang, dan dia masih memainkan trik. Tidak mungkin. Kaisar Qing Qiuwu tersenyum pahit, benua Changlan kita hanya bisa mengerahkan seluruh tenaga. Berhenti sebentar, sebenarnya, Taois Langdi tidak perlu terlalu khawatir. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, sekarang warisan Xuanhu telah memiliki semua ahli waris yang muncul, ke-6 ahli waris telah menggabungkan kekuatan magis. Itu saja, Sulang tampak linglung. Sebenarnya, dia sudah menduga sebelumnya. Akan ada hubungan tertentu antara ke-6 pewaris, dan mereka dapat bersatu untuk mengerahkan kekuatan tempur yang hebat. Seiring berjalannya waktu, aku meninggalkannya. Oke, Kaisar Qing Qiuwu mengangguk. Saat ini 28 Kaisar Wu sudah siap, dan semua pasukan utama telah mengirim tentara Wuxian dan tentara Suci Agung. Aku akan kembali dan mengumpulkan pasukan. Xu Xiao segera berkata, "Meskipun kita tidak memiliki banyak seni bela diri klan Ximing, kita ingin mengerahkan seluruh kemampuan kita." Aku juga, hanya saja, hanya ada puluhan pendekar bela diri di bawah komandoku, dan hanya ada 2 atau 3 ribu orang di tingkat semi-abadi dan orang bijak agung. Sulang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sayang sekali pasukan jiwa mati Loyou Cheng tidak bisa pergi terlalu jauh, kalau tidak aku akan memanggil ratusan ribu jiwa mati bersama-sama. Benua selatan sedang berkembang, jadi tidak perlu seluruh pasukan untuk menyerang. Kaisar Qing Qiuwu tertawa, selama ada sesama Taois Langdi, ada ribuan pasukan. Ya, Xu tertawa dan berkata, teman-teman Taois Langdi memiliki begitu banyak prajurit kaisar, dan satu orang setara dengan beberapa wudi, tidak lebih kuat dari pasukan manapun. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan kalian semua.
Sulang tersenyum dan menundukkan tangannya ke arah Qing Qiu dan Siyu, mengetahui bahwa maksud Kaisar Qing Qiu Wu pasti telah disetujui oleh Kaisar Wu lainnya. Terima kasih banyak. Kaisar Qing Qiu Wu berkata dengan tegas, ini aku, terima kasih atas kelahiran Taois Langdi, dan membawa harapan untuk membalikkan keadaan. Si Yuxiao mengangguk setuju. Menjaga bintang Changlan adalah yang harus kulakukan. Sulang tersenyum, tidak boleh terlambat, mari kita bereskan dan persiapkan diri untuk pertempuran. Bagus, aku akan melangkah lebih dulu dan kembali ke istana Kaisar Wu untuk menunggu mereka berdua. Qing Qiu Wudi mengangguk dengan sungguh-sungguh, segera membuka saluran ruang angkasa dan meninggalkan aula peri. Aku juga pergi, rekan Siyu. Sulang tersenyum dan menundukkan tangannya ke arah Siyu, berencana untuk pergi. Namun, Si Yuxiao dengan cepat berkata, Pastor Langdi akan tinggal, dan masih ada sesuatu untuk dibicarakan dengan teman-teman Taois Langdi. Oh, Sulang terkejut dan menjawab, ada apa? Sebenarnya, selanjutnya, aku hanya ingin bertanya mengapa teman Taois Langdi tidak ditolak oleh kesadaran dunia. Si Yuxiao bertanya terus terang, dia sudah muak dengan penderitaan penolakan kesadaran dunia, jadi dia tidak bisa melupakannya, itulah masalahnya. Serius? Aku tidak tahu alasan mengapa tidak ditolak oleh waktu dunia. Aku hanya bisa mengaitkannya dengan darahku, tetapi aku tidak mengerti darah rasku. Dalam mitologi ras kami yang jauh, kami adalah keturunan Yan Huang dan Huang, juga disebut keturunan naga, dan keturunan Nua, dan kami juga disebut. Pokoknya, namanya campur aduk, banyak. Sulang menggelengkan kepalanya, sangat sulit baginya untuk menjawab pertanyaan Si Yuxiao. Si Yuxiao belum pernah mendengar tentang garis keturunan Yan Huang yang disebutkan oleh Sulang. Di alam semesta yang tak terbatas, aku tidak tahu ada berapa banyak ras. Setiap ras cerdas yang kuat memiliki mitos kunonya sendiri. Untuk darahnya sendiri, dia juga akan dinobatkan sebagai yang tertinggi. Jadi, beberapa gelar yang terdengar hebat tidak ada yang hebat sepanjang waktu. Ternyata begitu. Siyu tersenyum dan mengangguk, matanya berkilat kecewa. Dia sendiri telah mengintegrasikan Changlan Daogen, dan Si Yuxiang memperkirakan bahwa dia juga telah memperoleh salah satu dari sedikit Changlan Daogen. Namun, klan Kaisar Ziming masih memiliki banyak orang. Mereka sangat tidak beruntung setiap hari, dan hidup mereka sangat sulit. Saya tidak tahu berapa tahun dan berapa generasi yang dibutuhkan untuk menyingkirkan nasib buruk. Si Yuxiao sangat ingin mengubah situasi ini dan membiarkan Kaisar Ziming menjalani kehidupan yang benar-benar bahagia. Sulang melihat kekecewaan Si Yuxiao di matanya. Tentang penolakan kesadaran dunia, Sulang ragu sejenak, dan berkata, saya punya cara. Apa, teman Langdi, kamu punya cara? Si Yuxiao yang kecewa mendengar ini, dan rambutnya berkibar karena kegembiraan. Ya, Sulang mengangguk dan berkata, namun, itu memiliki banyak keterbatasan. Terlepas dari keterbatasannya, selama itu berhasil. Siyu tertawa dan mengangguk cepat. Kaisar Ziming bersedia membayar harga yang sangat mahal sebagai ganti metode seorang rekan Taois. Sebenarnya, kamu tidak perlu membayar harga apapun. Sulang tersenyum, singkat cerita, ras manusia kita tidak ditolak oleh kesadaran dunia, termasuk ras campuran, apakah penganut Tao bisa mengerti? Darah campuran tidak ditolak oleh kesadaran dunia. Siyu tertawa terbahak-bahak dan langsung menyadari. Selama darah Kaisar Ziming dan darah manusia menyatu, kesadaran dunia bisa terbebas dari penolakan. Tidak buruk, tapi untuk bisa efektif, kamu harus menunggu sampai generasi berikutnya. Lagi pula, klan Kaisar Ziming mungkin akan perlahan-lahan bergabung ke dalam ras manusia dan menjadi ras cabang. Setelah berkata demikian, Sulang menatap Siyu dengan tenang dan tersenyum. Sejak awal, Sulang telah mendukung ras manusia dan ras cerdas lainnya untuk memiliki tingkat perkawinan campuran tertentu. Bagaimanapun, asimilasi adalah salah satu senjata pemerintahan yang paling ampuh. Meskipun jumlah ras manusia sekarang lebih rendah daripada Kaisar Ziming. Akan tetapi, selama beberapa pembatasan perkawinan campuran ditambahkan, jumlah ras darah murni dapat dipertahankan dengan sangat baik. Berdasarkan karakteristik ras manusia, dengan perlindungan Sulang, status ras manusia benar-benar lebih unggul. Seiring Sulang tumbuh lebih kuat, ras manusia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, populasi juga akan meningkat, dan kekuatan serta status akan menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Si Yuxiao dan klan Kaisar Ziming tidak dapat mengimbangi Sulang.
Begitu Anda memilih untuk bercampur, itu berarti Anda bergabung dengan ras manusia dan menjadi ras cabang. Ini akan membuat klan Kaisar Ximing kehilangan kemurnian darah. Tetapi sekali lagi, ras cerdas macam apa di dunia tanpa batas yang sepenuhnya murni? Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar garis keturunan terus berubah untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Silsilah yang tidak berubah, yang masih dapat dipertahankan, jelas merupakan jenis keturunan yang tak tertandingi. Klan Kaisar Ximing secara alami bukanlah jenis ini. Ras manusia mungkin, bagaimanapun juga, hanya tidak ditolak oleh kesadaran dunia lain sudah cukup untuk melawan langit. Saat ini, Xiyu tertawa dan tiba-tiba tertawa, "Teman Langdi, aku telah menunggu selama ribuan tahun, dan aku masih peduli dengan waktu satu generasi. Selain itu, menjadi cabang ras manusia sama sekali bermanfaat dan tidak berbahaya bagi ras kita. Kemurnian silsilah seperti apa yang dapat membuat klanku tidak sial, pergilah ke saudara perempuannya. Aku juga meminta teman-teman Taois dari Langdi untuk menunjukkan kebaikan dan mengizinkan Kaisar Ximing dan ras manusia untuk menikah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan menghubungi orang-orang di bawah dan membiarkan mereka melakukan ini." Sulang tersenyum dan mengangguk, dan segera menghubungi Yan Xingxing untuk membiarkannya menangani masalah ini. Namun, dia juga dengan sengaja mendesak agar perkawinan campur tidak masalah, tetapi tidak boleh dibanjiri. Suku berdarah murni harus dipertahankan sebagian besarnya. Di antara mereka, dia juga memberitahu Yan Xingxing secara rinci tentang manfaat tidak ditolak oleh kesadaran dunia lain. Yan Xingxing memberikan jaminan untuk masalah ini dan berjanji untuk melakukannya dengan baik. Sulang sangat lega dari Yan Xingxing, pemimpin umat manusia selama hampir 2000 tahun, dan benar-benar melepaskannya setelah instruksi itu. "Baiklah, aku sudah mengeluarkan perintah di sini." Sulang tersenyum, "Tetapi umat manusia kita belum bermigrasi ke kota suci Yaoqi. Itu akan memakan waktu cukup lama." Si Yuxiao tersenyum bertentangan dengan keinginannya. Aku tidak terburu-buru." "Haha," Sulang tersenyum cemerlang, "orang yang tertawa itu bertanya kepadaku, dan aku juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan." Si Yu tersenyum dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Pengetahuan hanyalah kata-kata, dan kata-kata tidak ada habisnya. Rekan Taoisku, apa itu janin Kaisar Minggu? Apa itu jiwa Kaisar Agung?" Sulang menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan yang telah lama direnungkannya tanpa mendapatkan jawaban yang pasti. "Kaisar Minggu." Xiyu berdiri sambil tersenyum, keringat dingin muncul di dahinya. "Teman Langdi, apakah kamu tahu bahwa aku adalah janin Kaisar Minggu?" "Haha, tatapanku terlalu tajam, tolong maafkan aku. Tapi aku berjanji, masalah ini belum disebutkan kepada orang ketiga." Sulang tersenyum meminta maaf, lagi pula, dia mengintip privasi orang lain. "Panggilan." Xiyu tertawa dan menghela napas panjang, dan duduk dengan lembut, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya." Teman Taois tertawa begitu gugup tentang bayi Kaisar Minggu. Sulang mengangkat alisnya dengan heran, mungkinkah begitu seseorang mengetahuinya, dia akan mendapat masalah? "Ya, itu akan menyebabkan pembunuhan." Xiyu tersenyum pahit, "Pertama-tama izinkan saya menjawab pertanyaan dari rekan Langdi tentang janin Kaisar Minggu dan jiwa Kaisar Agung. Sebenarnya ada hubungan dekat antara keduanya." "Saya mendengarkan." Sulang mengangguk, mengangkat cangkir tehnya, dan mendengarkan. Xiyu berkata sambil tersenyum, "Kaisar Minggu harus memulai dengan jalur kultivasi seniman bela diri Kaisar Agung. Jalan menuju kultivasi tingkat Kaisar." Ekspresi Sulang terkejut. Dia hanya tahu 3 cara untuk maju ke peringkat Kaisar, tetapi dia tidak tahu apa jalan setelah peringkat Kaisar. Tidak buruk, jalan kultivasi Kaisar dibagi menjadi 3. Yang pertama, dunia Hedao. Ini juga merupakan jalan bagi Kaisar Wudi dari 9 revolusi dan kuasi agung untuk menerobos ke tingkat Kaisar Agung. Begitu kamu memilih dunia Hedao, kamu akan dapat mencapai puncak Kaisar Agung segera setelah berhasil. Itu adalah jalan pintas tercepat, tetapi juga merupakan cara tercepat untuk mati. Xiyu berkata sambil tersenyum, "Hanya saja sebagian besar Kaisar Wu akan memilih jalan ini." "Aku mengerti jalan ini." Sulang menyesap teh dan bertanya, "Di mana jalan kedua dan ketiga menuju Kaisar Agung?" Jalan kedua Kaisar Agung disebut jalan jiwa tubuh. Jalan jiwa tubuh berarti menyatukan jiwa dengan tubuh. Lebih rinci lagi,
dapat dikatakan untuk menyebarkan jiwa dan mengetahui segala sesuatu di dunia laut menjadi setiap partikel yang membentuk tubuh. Tubuh jiwa yang menyatu secara menyeluruh akan menjadi tubuh setengah roh, setengah daging, dan setengah energi, yang mampu berubah dari kenyataan ke kenyataan, mengalami banyak perubahan, dan memiliki rentang hidup hingga 100 juta tahun. Siyu berkata sambil tersenyum, selain itu, karena integrasi roh dan tubuh yang lengkap, metode ini memiliki kendali tertinggi dan kekuatan tempur bahkan lebih mengerikan daripada cara ketiga. Pernyataan ini keluar, mata Sulang tiba-tiba berbinar. Bukankah ini jalur kultivasi kaisar yang dia tebak dari pecahan jiwa kaisar? Tanpa diduga, aku menebaknya secara acak di awal, aku jenius. Sulang diam-diam memberi dirinya 10.000 suka, dan kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan cara ketiga? Jalan ketiga adalah jalan Hunyu. Sama halnya dengan jalan fusi, tetapi objeknya digantikan oleh jiwa dan alam semesta kehidupan. Siyu berkata sambil tersenyum, itu berarti menyatukan jiwa dan alam semesta kehidupan sepenuhnya untuk menjadi kesadaran dunia alam semesta kehidupan, dan mengendalikan segalanya sepenuhnya. Namun, peningkatan kekuatan tempur jalan ini bagi para kultivator tidak sebanding dengan jalan jiwa tubuh pada tahap awal. Selain itu, kesulitan kultivasi lebih besar daripada jalur kedua. Itu membutuhkan jiwa dan kekuatan mental yang sangat kuat, dan ambangnya terlalu tinggi. Jadi jalan ini hanya ada dalam legenda. Selain itu, kedua jenis jalan tersebut dibagi menurut tingkat integrasi. Penggabungan 1/10-nya merupakan Kaisar Agung, 2/10-nya merupakan dua Kaisar Agung, dan seterusnya.